Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Saya yang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Saara Ibu Dusun Aidua. Saya yang hormati rombongan tim Safari Ramadan dari Tahassus Nurul Ulum Mekah Tombol, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ilai malam nika tiang pulung sami sampun miran, sampun dengar banyak ilmu, banyak hikmah. Sekalipun sak sampun nyampean ke mungkin masih kodek, masih kanak. Lagu nika sak sampun mun sampean ke, alhamdulillah ilmu doang di sini. Di dalam maqalah ulama, undur maqala wala tanzur maqala. Serius ingat apa sak unin. Lamun solah unin sila terima. Dia ingat saya nyampean. Misal mentang-mentang kodek misal sampean dia terima. Salah. Lamun solah sekalipun kodek sila ya terima. Bahkan di dalam maqalah ulama mengatakan udil hikmah walau min famil bahani. Ambillah ilmu itu, ambillah hikmah itu sekalipun dari mulutnya hewan. Bibihin hewan, binatang doang misal menyampaikan hikmah, menyampaikan ilmu. Kalau itu benar sila ya terima. Itu dari hewan, lebih-lebih dari manusia. Jadi tiang perumusan patut bersyukur atas kehadiran teman-teman dari Tahassus Ad-Dini. Sudi mereka hadir di tempat kita, memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, perlu kita syukuri juga kita ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sampun tiang peningin sami baru tersampaian fadilah solawat, fadilah mengucap hamdalah, fadilah berpuasa, fadilah ibadah dan lain sebagainya. Namun perlu kita ingat, kuncinya itu hanya satu, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silaat barang-barang yang ucap dua kalimat syahadat dengan hati yang penuh menghadirkan makna dari dua kalimat syahadat itu. Kita itu benar-benar menghayati apa dari makna dua kalimat syahadat. Sila lihat barang-barang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan kami bersaksi bahwa tiada dan Nabi Muhammad adalah utusan-Mu ya Allah. Karena ucapan nikah sebagai kunci. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Miftahul jannah qaulu la ilaha illallah. Kunci surga nikah la ilaha illallah. Sekalipun misal tiang punggung sami puasa, tiang punggung sami berzakat, tiang punggung sami melakukan kebaikan-kebaikan, laku nenten man ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, narak guna ni.
Makanya ada dai yang menyampaikan bahwa ucapan syahadat itu diibaratkan angka 1. Lamun tiang pelunggum sami nika sampun ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita itu sudah punya angka 1. Salat, zakat, puasa dan lain sebagainya itu diibaratkan angka 0. Angka 0 itu akan punya makna kalau punya angka 1. Misalkan kita sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita sudah punya angka 1. Kemudian kita sholat, berarti 1 ada nolnya 1, berarti jumlahnya 10. Terus kita melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, berarti berapa nol yang sudah kita tambahkan pada angka 1 itu. Makanya penting yang namanya 2 kalimat syahadat itu sebagai penentu. Makanya puasa itu kenapa dinamakan madrasah? Sebagian ulama, sebagian dai mengatakan Ramadan puasa itu adalah madrasah. Madrasah supaya kita itu ditempa, supaya tiang pelunggum sami nika terbiasa. Karena amalan yang paling utama, amalan yang paling baik di sisi Allah, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah adalah amalan yang istiqomah. Ayul a'mal afdalu indallah, kata Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apa, amal sak paling solah, sak paling afdal, sak paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adwamuha wa in qalla, jawabnya Rasulullah, yaitu amal yang istiqomah dilakukan, terus menerus kita lakukan sekalipun sedikit. Jadi tiang pelunggum sami nika nenten paksa din solat tarawih misal sampai terundah serakaat, kemudian solat sunnah nambah malik misal diman witir berumbut 50 rakaat. Lamun mampu sila, lamun dia mampu dia dipaksa. Cukup kita dengan istiqomah sekalipun 2 rakaat misalkan, itu sudah luar biasa. Di bulan Ramadan ini kenapa kita itu dianjurkan untuk solat 20 rakaat solat tarawihnya, ditambah witir 3 rakaat, supaya harapannya lemak sampunan bulan puasa nike, bulan Syawal seterusnya nike, tiang pelunggum sami mondek tahu misal solat sunnah 20 rakaat, minimal 2 rakaat. Bagaimana solat qobliyah, solat ba'diyah, tiang pelunggum sami ini ke senantiasa karya, senantiasa lanjutkan. Sehingga tiang pelunggum sami ini ke sudah terbiasa. Oleh bulan Ramadan ini sampun tiang pelunggum sami solat tarawih 20 rakaat. Lemak lamun hinggas bulan Ramadan ini ke minimal tiang pelunggum sami ni tahu gawe searan solat sunnah ba'diyah kanca solat sunnah qabliyah. Sahur misal, tiang pelunggum sami ni sudah terbiasa, sudah terdidik, sampun biasa bangun untuk sahur sebelum subuh. Lemak hinggas Ramadan, tiang pelunggum sami ni diharapkan untuk melakukan solat sunnah tahajud. Sebenarnya itu madrasah Ramadan seperti itu. Kita itu dibiasakan. Ketika kita sudah terbiasa, maka kita akan bisa. Jadi tiang pelunggum sami ni sahur meleng jam 3 malam atau jam 4. Lemak hingga Ramadan kemungkinan tiang pelunggum sami ni dia puasa. Apa sih gantiin? Gantiin sih solat tahajud. Karena tiang pelunggum sami sudah terbiasa bangun malam. Lagu kenyataan yang ada itu ternyata sebaliknya. Semua jamaah rajin solat tarawih 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat, kemudian bangun malam untuk makan sahur, tapi setelah Ramadan sudah wassalam semua. Solat sunnah qabliyah, solat sunnah ba'diyah tidak dilakukan. Pengganti untuk makan sahur minimal solat tahajud 2 rakaat tidak dilakukan. Seharusnya itu ketika tiang pelunggum sami terbiasa, sudah sering melakukannya, maka akan enak, maka akan nyaman kita lakukan. Di bulan Ramadan tiang pelunggum sami sering baca Al-Quran, minimal lemak hingga Ramadan istiqomah baca Al-Quran mana-mana 5 ayat. Nenten tahu selembar, nenten tahu 1 juz, nenten tahu pira-pira juz. Lemak hingga Ramadan minimal 5 ayat.
tapi istiqomah dilakukan. Dauhnya Abu Ya Sayyid Ahmad. Jadi kalau tiang Kulunggum Sami milih hidup tiang Kulunggum Sami ni penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan, awaliyah pagi harinya itu dengan membaca ayat Al-Quran, minimal 5 ayat katanya. Jadi tiang Kulunggum Sami sendik malam lampak jebangkat, sendik malam lampak lalu makan, sila baca Al-Quran 5 ayat, istiqomah tiap hari. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah, tahadus bin nikmah. Tiang nikah sudah sampun sekitar 2 atau 3 tahun. Jadi tiap pagi itu tiang mulai dari 5 ayat, kemudian 1 halaman, kemudian dari 1 halaman pertama menjadi 2 halaman dan seterusnya. Itu kalau istiqomah dilakukan, harapannya nanti kita itu dicabut nyawa kita ketika kita istiqomah melakukan kebaikan itu. Jadi itu sebenarnya makna dari Ramadan. Kita itu puasa menahan lapar, bagaimana kita itu peka. Tiang Kulunggum Sami ni wah tahu hidup dengan lapar, mut serius dengan miskin, mut serius dengan dewah mangan, sila ya tepi. Dengan arak ngendeng minta-minta, sila ya tepi. Nanti tiang Kulunggum Sami ni suzon. Biasa tiang Kulunggum Sami ni suzon biasa. Mun arak dengan ngendeng-ngendeng biasa. Tahun masih lalu nambah makan ni lalu nambah. Nenten sama tu. Mau tahu lebih sila lebih dengan wah. Yang dengan tahun kami sila. Urusan ni wah. Bukan tiang Kulunggum Sami ni bebeng. Mau tahu bebeng lah. Mau dia tahu bebeng jadi dia paksaan masih. Ya apa dah. Okay. Di satu sisi memang nikah buruk nikah. Kebiasaan yang tidak baik yang minta-minta nikah. Lagu tiang Kulunggum Sami sebagai orang yang mampu memberi, sila ya tepi. Nenten nak berpikiran lengek-lengek wah nikah. Terserah niya wah, lamun niya yang penting tiang Kulunggum Sami nikah sudah sedekah, sudah mendapatkan nilai ibadah, sudah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu dibiasa. Tiang Kulunggum Sami nikah biasa di puasa nikah bebeng kolak, bebeng dan sebagainya, zakat dan sebagainya. Bagaimana nanti setelah Ramadan tiang Kulunggum Sami nikah terbiasa ya bebeng dengan ndik berat wah. Karena tiang Kulunggum Sami sudah biasa. Masa selama 30 hari atau tapi setelah bulan Ramadan kita tidak mampu, minimal kita kasih 500 perak sudah. Jangan 500 ribu itu terlalu banyak. Namun mampu je sila. Namun dia mampu nenek paksa. Jadi tiang Kulunggum Sami sebenarnya la'allakum tattaqun, itulah makna la'allakum tattaqun itu. Jadi tattaqun namun dengan santri sawah berajak tattaqun iki ilmu dore. Lamun tengah delik ilmu nahwu itu berzaman hal dan istiqbal. Artinya itu keadaan sedang dan akan. Artinya ada istimrar dan tajaddud. Bagaimana tiang Kulunggum Sami niki takwa. Takwa niki nenten di bulan Ramadan luar. Tapi takwa niki terus berlanjut yang namanya takwa. Takwa niki nenten enggaan misal solat sunnah kemudian solat jam nenten nikah doang searan takwa. Searan takwa nikah hukum tiang Kulunggum Sami melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemaksiatan, kejahatan. Iyo haram takwa. Tiang Kulunggum Sami nenten paksa dik. Misal arak tua jual pentol misal. Bila bulan puasa kemudian tiang Kulunggum Sami nikah susun jetua asa jual pentol di mau sholat tarawih misal. Kamu makan dua tarawih misal. Jual pentol doang korong, dunia doang korong. Nenten susun marak itu, nenten berburu sangka marak itu. Jadi di dalam fikih itu ada hukum wajib dan ada hukum sunnah. Mungkin kalau tuak nikah ndek jual pentol waktu sholat tarawih, kemungkinan anak jari ndek mangan lah. Salat tarawih ini kan apa hukuman? Sunnah. Tapi memberikan nafkah, memberikan hak kepada keluarga, kepada anak istri hukumnya wajib. Jadi tiang Kulunggum Sami nenten suzon.
Nenten berburuk sangka, sudah. Yang penting kita sudah beramal, kita sudah melakukan kebaikan, sudah bismillah. Kalau memang perlu dinasihati, nasihati dengan baik, jangan sampai menyalahkan. Nenten baik yang kulung sami sekedik-kedik salaan dengar, sekedik-kedik salaan dan dengar. Makanya ada ungkapan naumus shaim ibadah. Tedaman dengan puasa no ibadah. Demen lalu tedam barang. Nenten ini ke. Artinya tiang pelunggum sami jarang tidur, jarang tedam. Bagaimana dididik hatinya supaya husnuzon, supaya berbaik sangka. Misalkan ada orang yang tidur, arak sama ton jari, anak jari, tedam misal. Sudah, kita itu jangan su'zon, tapi kita husnuzon, berbaik sangka. Oh, mungkin ilik malam baru wanu tadarus misal. Atau minimal demen tedam niken ndek karian sa lengek-lengek, ndek karian sa berbau dosa. Minimal kita berpikir seperti itu. Lagu mun deman solat ja dodok niki den tana alur. Mun deman solat, mun deman lakuan sa wajib ja dodok niki. Den di alur. Misal wahan solat, wahan karian sa wajib-wajib ada ini. Dan kan sa tedam-tedam. Minimal den gawe sa maksiat, minimal den gawe barang-barang sa dosa niki. Karena di dalam kajian usul fikih lamun tinggalan perbuatan maksiat, misalkan dengan tidur itu kita bisa meninggalkan maksiat, maka tidurnya kita itu menjadi pahala, menjadi ibadah, bahkan menjadi wajib katanya. Misal lamun dek tedam ya lalu maling, lamun dek tedam ya lalu ganggu batuk misal, maka tedam yang belum sami itu menjadi wajib. Ketika wajib maka bernilai pahala. Kayak gitu. Jadi yang belum sami ni ke, yang penting sudah kita itu sudah husnuzon, berbaik sangka kepada saudara kita, kepada orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita itu berburuk sangka. Sekedik-kedik iur batuk, sekedik-kedik pelengek batuk. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana kita itu menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita, menjaga seluruh anggota badan kita, bagaimana yang pelungum sami ini baik. Nenten ya gibah batuk, nenten ya dengah-dengah selengek. Marabar wah tedam lamun dia tahu gawe kebaikan. Tedam wah. Pokok wah gawe sawajib-wajib tedam. Yang tidak berkenan di hati para hadirin, sampai akhir nanti banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dan harapan kami ke depan Ramadan tahun depan tak seterusnya, kami harap dari tim Safari Ramadan itu tidak kapok-kapoknya, tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya. Dia pernah ya datang jom gobok tiang itu, gobok jamaah tiang itu, supaya mengalir keilmuan. Artinya ada sanad keilmuan yang menyambung kepada guru-guru kita yang ada di Metak Tomok. Kemudian Metak Tomok nyambung kepada Manhalul Ulum, Manhalul Ulum nyambung kepada Makkah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah ini nyambung kepada sanad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting yang namanya sanad. Dalam sebuah ungkapan mengatakan laulas sanad la qala man syaa ma syaa. Lamun di arah sana nika, maka orang-orang itu akan sembarang berkata ini dan itu. Sekarang semakinan penuh penceramah, penuh sak tahu ngeraos wah, sak tahu dai, sak tahu ngelucu dan lain sebagainya. Tapi nenten arah sana niki bahaya. Makanya perlu ala sanad santri-santri Nurul Ulum ini sudah jelas. Insyaallah nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.